Pendidikan merupakan faktor utama dalam mengatasi kemiskinan. Di Kalimantan Timur, dengan sumber daya alam yang melimpah dan anggaran pendapatan daerah yang besar, muncul pertanyaan penting, apakah program pendidikan gratis dapat terrealisasi? Profesor Dr. Jiu Hardi, pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman, memberikan penjelasan mengenai hal ini. Menurut Profesor Jiu Hardi, Kaltim yang memiliki APBD cukup besar berpotensi untuk mewujudkan pendidikan gratis jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat 1 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan alokasi tersebut, dirinya yakin dana yang tersedia cukup untuk mendanai pendidikan mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi, asalkan dikelola secara efisien. Dosen ekonomi tersebut juga menekankan pentingnya adopsi pola pikir inovatif dalam pengelolaan anggaran, mirip dengan cara pengusaha mengelola bisnisnya agar anggaran pendidikan bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan seluruh sektor pendidikan. Ini pemikiran saya ya. Mungkin aja bisa, ya kan? Mungkin aja bisa, ya. Tapi kalau dikelola anggaran kita itu dengan baik, ya, karena kan di dalam undang-undang itu kan anggaran untuk pendidikan itu 20% dari APBD kan, ya. Jadi kalau kita 20 triliun, ya kali aja 20%, berarti sekitar 4 triliun ya. Itu luar biasa banyaknya itu. Itu sangat memungkinkan untuk membiayai pendidikan dari SD, dari SMA ya. Karena kalau SD ini kan wewenang dari wali kota lah ya. Jadi kalau dari SMA, S1, S2 sampai S3 itu sangat memungkinkan. Tetapi tentu pengelolaannya itu lain ya. Saya ambil contoh aja lah ya. Itu kalau menurut orang ya, secara umum 2 tambah 2 itu sama dengan 4 ya kan. Nggak ada yang lain itu. Tapi bagi pengusaha itu 2 tambah 2 itu tidak hanya 4, tapi 2 tambah 2 bisa 11. Bahkan 2 tambah 2 bisa 0, 2 tambah 2 aja bisa minus. Tapi tergantung dari cara berpikir mereka, mindset mereka ya, sehingga itu yang memungkinkan. Kalau bukan pengusaha saya kira tidak bisa lah ya, karena agak sulit ya. Tapi kalau pengusaha itu pemikiran mereka itu banyak. Dan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua ya, bahwa cara berpikir orang itu beda-beda aja ya. Misalnya begini, banyak orang yang berpikir pintar-pintar bodoh. Iya kan, pintar-pintar bodoh itu ya itu tadi, sok aja kelihatan tapi sebenarnya bodoh. Tapi yang bagus itu bodoh pintar. Nah itu yang bagus itu. Yang kedua ya, bagaimana memaksimalkan anggaran itulah ya untuk kepentingan pendidikan. Sebab pendidikan ini menurut teori itu adalah satu cara untuk memutuskan rantai kemiskinan ya. Kalau kita mau lepas dari kemiskinan ya haruslah sekolah ya kan. Istilahnya masa S1 kok miskin, S2 kok miskin, tidak mungkin. S3 apalagi ya kan. Makanya kalau pemerintah berkomitmen haruslah pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah, baru sesuai dengan undang-undang itu ya. Cuma ya itu tadi karena pengelolaannya ini ya umumnya dari pemerintah, ya pemikirannya sama aja tadi seperti yang saya katakan tadi, 2 tambah 2 itu 4 ya. Tapi kalau pengusaha 2 tambah 2 bisa 4 juga ya, tapi 2 tambah 2 bisa 11. Nah, siapa yang bisa menerjemahkan 2 tambah 2 itu bisa 11 itu selain
Kalau nggak pengusaha nggak bisa kita ini, ya kan. Nah, disitulah hebatnya pengusaha itu, ya. Saya kira memungkinkan itu, masuk akal, ya. Jangan dikira nggak mungkin, ya, masuk akal itu. Ya. Nah, mengenai satu anggaran, ya. Anggaran itu menurut teori itu ada kemungkinan. Pertama surplus, yang kedua berimbang, yang ketiga defisit. Nah, dari sekian banyak ini yang mana yang bagus? Ya, kita umumnya kan maunya surplus. Padahal kalau surplus itu pengangguran. Apalagi kalau tidak digunakan, itu pengangguran. Sedangkan dalam pembangunan ini kita perlu itu. Tapi kalau tidak dipakai berarti pengangguran itu anggaran kita itu. Nah, yang kedua berimbang, memang itu yang bagus. Apa yang diterima itu juga yang dipakai itu bagus, ya. Itu maksimal, ya kan. Tapi ada yang lebih bagus lagi itu, yaitu ya defisit itu. Tapi defisitnya tidak boleh banyak, ya. Defisit sedikit lah, ya, supaya kalau banyak itu jadi beban lagi, ya. Tapi kalau sedikit aja, artinya anggaran itu sudah maksimal dipakai, ya. Habis seimbang, ada lagi istilahnya kita utang, ya, tapi sedikit aja. Itu yang paling bagus dalam teori anggaran itu, ya. Defisit itu yang paling maksimal, tapi defisitnya sedikit aja. Jangan membebani kita atau pemerintah. Saya kira itu aja. Ya, sangat memungkinkan kalau anggaran itu membiayai pendidikan yang sepenuhnya, ya. Dan yang kedua, Kalimantan Timur ini kan sumber daya alamnya berlimpah ruah. Nah, jadi karena kita belum maksimal memakainya, ya, lalu kita seperti ini aja. Makanya orang bilang ayam mati di lubung padi, ya. Seharusnya kita seperti Brunei Darussalam kita tuh. Nah, siapa yang bisa? Saya ada lihat satu tokoh kita yang luar biasa, yaitu Pak Yogo Pangestu, ya kan. Dia nomor 3 di Asia tuh, terkaya di Asia. Nah, usahanya di mana? Itu di hulu makam. Apa nama usahanya? Barito Pacific. Itu ambil kekayaan alam kita di sana, ambil kayu itu. Coba kalau beliau tuh yang model gitu, ya, kita tunjuk sebagai pengusaha pengelola negara kita nih. Mungkin, ya, mungkin kita ini bisa jadi, ya, seperti Brunei Darussalam. Tapi itu, ya, asal betul-betul. Nah, cuma ya saya heran juga, ya, pengusaha-pengusaha yang sukses ini, mereka tidak mau mengelola negara. Ada 5 negara, 5 pengusaha yang kaya itu, kekayaannya triliun. Pak Prayogo Pangestu itu, dia kekayaannya 803 triliun. Coba, 803 triliun. Dari mana dia dapat uang segitu? Padahal kalau saya lihat umur itu mungkin kurang lebih saya ini aja umurnya. Nah, itu tadi. Nah, mindsetnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, ya. Jadi saya ulangi lagi, itu manusia itu tidak sama cara berpikirnya itu. Nah, cara berpikir kami yang, ya, pegawai negeri ini, ya, itu tadi. Apalagi yang akademis, 2 tambah 2 ya 4 aja. Saya dengan teman-teman di kampus itu sering berdebat itu. Masa ada 2 tambah 2 bisa 11? Ya, saya bilang mungkin saja. Itulah yang cara orang pengusaha berpikir. Makanya saya tahu itu sedikit, ya, ini Mas Budiman, ya. Itu karena saya mengajar mata kuliah kewirausahaan itu. 11 tahun saya ngajar di Fakultas Pertanian Unmul itu, ya, saya dengan Pak Mediansah, ya kan. Jadi sangat memungkinkan itu, ya. Sehingga cara berpikir ini yang beda, ya, cara berpikir ini yang beda. Kalau cara berpikir kita berbeda dengan orang lain, insya Allah Tuhan akan memberkati kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak Budiman. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi pengusaha besar, menurutnya pendidikan gratis di Kaltim bukanlah hal yang mustahil. Program ini akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan daerah. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.